Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kukuh Muhammad. Pada webinar kali ini kita kehadiran teteh-teteh ya, biasanya cowok teh. Biasanya cowok. Sekarang jadi cowok. Jadi udara segar buat para programmer. Udara segar. Buat para programmer. Kehadiran Teh Widya, beliau adalah financial planner ya. Iya, financial dari planner. financialku.com. Nah, perlu diketahui bagi teman-teman bahwasannya webinar Kodepolitan ini salah satu program yang dikhususkan untuk premium Kodepolitan. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu bahwa Kodepolitan punya kelas premium, bisa langsung saja dikepoin di premium.kodepolitan.com. Nah, pada malam hari ini kita punya topik yang cukup menarik ya, yang mungkin jarang kita temui di kalangan para programmer untuk ke arah sana teh. Okay. Jadi bagaimana cerdas finansial ala IT developer. Nah, mungkin langsung saja Teh Widya mau memperkenalkan diri dulu. Oke, boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman dari Kodepolitan. Jadi hari ini saya Widya Liarti. Saya ini adalah salah satu perencana keuangan dari Finansialku. Jadi perencana keuangan di Finansialku ini udah tersertifikasi semuanya, Kang. Jadi nggak usah ragu-ragu deh kalau misalnya mau nanya-nanya soal keuangan sama perencana keuangan di Finansialku, karena kita udah tersertifikasi semuanya. Jadi semuanya di ujung namanya pasti udah ada namanya CFP, itu namanya Certified Financial Planner gitu. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau nanya-nanya tentang keuangan. Oke, siap. Bagi teman-teman yang nanti bakal bertanya via YouTube, bisa langsung di chat langsung di YouTube-nya ya. Nanti saya akan bacakan satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Oke, langsung saja materi pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Teh Widya tentang cerdas finansial ala IT developer. Mangga Teh, boleh disampaikan. Oke, terima kasih. Yeah. Jadi hari ini saya pengen sharing aja sih sebenarnya tentang gimana sih caranya mempersiapkan dana darurat dan mengatur keuangan tanpa memiliki utang konsumtif untuk para IT developer. Nah, dari judulnya sebenarnya udah menarik sih, kayak dana darurat tuh apa gimana? Tuh ya? Ya, jarang familiar ya? Iya, jarang ngedenger ya. Terus gimana cara ngatur uang? Terus apalagi kan sekarang kalau millennials pasti udah kenal sama yang namanya utang konsumtif gitu kan. Jadi ini dari judul sebenarnya udah eye catching gitu. Nah, sebelum mulai saya pengen ngasih tahu dulu apa sih Finansialku. Nah, kita ini adalah perusahaan perencana keuangan satu-satunya di Indonesia yang udah punya portal edukasi. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih tentang keuangan, tentang investasi, gimana sih caranya investasi dengan gaji pas-pasan, atau misalnya investasi untuk karyawan, investasi untuk IT developer. Terus kalau pengen tahu asuransi, kenapa sih ada produk asuransi di Indonesia gitu, buat apa sih asuransi itu, atau pengen tahu tentang entrepreneurship, nah bisa cek di websitenya finansialku.com. Nah itu kita ngebahas banyak banget tentang itu semua. Dan gak hanya kita punya website aja, kita pun punya aplikasinya. Jadi di aplikasi ini kita udah bisa mencatat keuangan, terus bisa nulis anggaran juga, udah bisa nulis investasinya juga, terus kita juga bisa gimana sih caranya mempersiapkan dana darurat, terus gimana sih caranya mempersiapkan dana membeli kendaraan gitu, bukan mempersiapkan beli mobil ya, bukan mempersiapkan mobilnya gitu, tapi dananya gimana. Terus bukan beli pesawat, tapi dana liburan, gimana sih caranya nyiapin dana liburan gitu. Terus dana beli rumah, dana pernikahan, pendidikan, pensiun, untuk ibadah haji juga kita punya. Ini bukan dana membeli payung ya. Jadi ini adalah berapa sih sebenarnya uang pertanggungan asuransi yang sebenarnya teman-teman seharusnya bisa dapetin gitu. Terus dan di aplikasi ini kita udah bisa tanya jawab sama perencana keuangan yang ada di Finansialku semuanya gitu. Jadi bisa nanya ke saya, bisa nanya ke yang lainnya juga. Dan sekarang kita juga udah bisa beli produk keuangan gitu di aplikasi Finansialku ini. Aplikasi ini bisa dapetin di mana? Kita udah ada di Google Play Store, atau kalau misalnya nggak punya Google Play Store nih, bisa di browsernya cek di aplikasi.finansialku.com gitu.
Oke. Sebelum memulai ini saya pengen semuanya yang pada nonton pengennya all out, pengennya semuanya berinteraksi. Kalau ada yang nggak jelas langsung tanyain aja. Tadi bisa tanya kemana aja kan? Langsung ke YouTube-nya Kodepolitan. Langsung ke YouTube-nya Kodepolitan bisa. Jadi saya pengen semuanya di sini kayak sharing aja, kayak ngobrol aja sih sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya tujuan webinar ini tuh yang pertama adalah satu-satunya cara untuk mempersiapkan dana darurat dan mengatur keuangan adalah dengan perencanaan keuangan. Nah, yang kedua, satu-satunya cara mudah untuk merencanakan sendiri keuangan teman-teman ini adalah dengan menggunakan aplikasi Finansialku. Nah, sebenarnya webinar ini diperuntukkan untuk siapa sih? Nah, kalau misalnya teman-teman ini IT developer yang masih single nih, yang masih single ada nggak sih? Banyak ya. Banyak ya. Masih single, nantinya sih diharapkan bakal mengetahui gimana sih caranya ngatur gaji, gimana cara mempersiapkan dana liburan, gimana cara mempersiapkan biaya pernikahan, gimana caranya mempersiapkan biaya beli rumah atau beli kendaraan pertamanya. Terus kalau misalnya nih buat teman-teman yang IT developer yang udah nikah, udah berkeluarga, maka dari webinar ini sebenarnya saya berharap nanti teman-teman bakal tahu nih cara mengatur keuangan keluarga yang benar itu gimana, menyiapkan biaya pendidikan anak yang semakin hari semakin mahal ini gimana, bahkan liburan keluarga dan sampai pensiunnya. Nah, di akhir webinar ini nanti teman-teman juga bisa tahu nih prakteknya gimana sih cara mempersiapkan dana darurat yang benar. Terus tahu juga nih cara merencanakan keuangan dan mewujudkan semua impiannya, dan tahu juga caranya berinvestasi yang efektif gitu. Nah, sebelum dimulai, saya mau cerita dulu. Saya kemarin sempat baca-baca. Jadi ceritanya ini adalah kita ini sebenarnya hidupnya itu cuma 28.000 hari. Rata-rata manusia hidup 28.000 hari. Yang artinya kalau misalnya kita hitung nih 28.000 hari, itu tuh kita cuma punya waktu di dunia ini 80 tahun kurang lebih. Nah, 80 tahun ini saya mau bagi-bagi nih. Saya bagi ada 4 kuadran ya. Ada 4 kuadran. Yang pertama yang 0 sampai 20. Nah, isinya yang 0 sampai 20 ini kalau kita kan kayak masih belajar, masih main-main gitu kan ya, masih fooling around lah. 0 sampai 20 tahun gitu kan, lebih banyak belajarnya. Nah, di kuadran yang kedua ini 20 sampai 40 tahun ini adalah masa-masa kita baru punya pekerjaan pertama, baru punya rumah pertama, baru punya kendaraan pertama kayak gitu. Dan itu masa-masa kita mulai produktif. Dan di kuadran ketiga adalah di umur 40 sampai 60 tahun. Nah, biasanya nih di 40 sampai 60 tahun biasanya nih teman-teman udah mulai misalnya baru pindah ke pekerjaan kedua, atau udah mau punya kendaraan kedua, atau mau punya rumah yang kedua gitu kan. Dan di 40 sampai 60 ini udah punya anak-anaknya udah pada gede gitu kan. Nah, di kuadran yang keempat adalah umur 60 sampai 80 tahun. Nah, biasanya di kuadran ini udah mikirin tentang pensiun. Karena kan 60 sampai 80 tahun biasanya rata-rata umur pensiun. Nah, kalau saya bagi lagi, tadi kan 0 sampai 20, 60 sampai 80 kalau kita lihat, ini adalah masa-masanya kita nggak punya pendapatan. Gitu, masa-masanya kita nggak produktif. Jadi di kuadran 1 sama kuadran 4 ini masa-masanya kita nggak produktif. Lalu di kuadran yang bawah ini adalah kita yang 20 sampai 60 tahun itu kita produktif, masa-masa produktif dan punya banyak tujuan keuangan, punya banyak tujuan lah, punya banyak impian gitu. Nah, kalau misalnya kita bagi dua kan tadi kita punya 28.000 hari. Berarti sebenarnya kita punya masa produktif itu 14.000 hari. Nah, kalau misalnya sekarang teman-teman ada di umur 30 tahun, berarti sebenarnya teman-teman punya waktu 10.500 hari untuk mewujudkan semua impian teman-teman. Apakah 10.500 hari ini udah cukup nggak sih untuk mewujudkan impian teman-teman saat teman-teman nanti di usia 60 sampai 80 udah nggak produktif lagi gitu. Nah, tadi dari yang saya baca ini, dari mentor saya yang saya baca ini, dia ini merangkumkan bahwa sebenarnya manusia ini punya 4 masalah secara umum. Jadi bukan cuman teman-teman yang IT developer aja. Jadi secara umum manusia ini punya 4 masalah. Jadi yang masalah yang pertama, misalnya kalau teman-teman ini gak bisa bekerja sampai usia 60 tahun nih, apa yang bakal teman-teman lakukan? Masalah yang kedua, teman-teman ini
yang tadi kan nggak bisa bekerja nih sampai umur 60 tahun. Kalau yang ini teman-teman nggak bisa mencapai umur 60 tahun, tapi teman-teman masih punya anak, punya istri, punya orang tua yang bergantung pada income ya teman-teman. Apa sih yang bakal teman-teman lakukan? Nah, masalah yang ketiga, berapa banyak sih uang yang sebenarnya teman-teman butuhkan untuk menikmati masa pensiun dengan tenang? Apakah setelah pensiun boleh bisnis? Boleh banget, tapi baik lagi kita kan udah tua, udah staminanya udah nggak sekuat udah nggak sekuat dulu gitu kan. Apakah dengan memulai bisnis bakal bisnisnya bakal langsung laku gitu kan? Nah, yang keempat concernnya adalah berapa banyak sih uang yang sebenarnya teman-teman butuhkan untuk menyekolahkan anak dari TK sampai lulus sarjana, supaya nanti kalau teman-teman udah punya anak, apakah nanti anak-anaknya ini bakal diterima di masyarakat dengan baik atau enggak gitu? Apa sih yang bakal kita kasih buat anak-anak kita gitu? Nah, itu adalah 4 masalah yang sering kita temuin di manusia gitu. Nah, tadi udah tahu kan concernnya apa aja. Nah, misalnya nih teman-teman pengen diberikan 2 pilihan. 2 pilihan untuk apa? Yang pertama, misalnya teman-teman nih mungkin di sini ada yang udah punya rencana ingin nikah nih tahun depan atau ingin nikah tahun ini. Atau mungkin yang udah berkeluarga, udah pengen punya rumah nih 5 tahun lagi. Kalau dihadapin 2 pilihan, misalnya ada plan A. Plan A ini adalah plan yang gimana nanti. Jadi pas kita mau menikah nih besok, misalnya 5 bulan lagi gitu, ya udahlah pinjam aja dari bank. Nanti udah nikah mikirin gimana bayar cicilan dan bunganya. Sama kayak beli rumah 5 tahun lagi, udahlah pinjam aja langsung dari bank gitu. Nah, atau plan B. Plan B ini kita sebut plan yang indah pada waktunya. Kan enak banget yang indah pada waktunya. Ya? Nah, plan B ini indah pada waktunya. Kenapa indah pada waktunya? Mulai dari sekarang teman-teman udah mikirin, udah tahu yang namanya financial planning, dan nantinya teman-teman bakal nextnya adalah ke investasi. Nah, nanti pas teman-teman udah mencapai, misalnya ini ingin menikah 1 tahun lagi, di prepare dari sekarang. Pas 1 tahun udah nggak mikirin nih cicilan atau bunga bank, atau pengen beli rumah, DP-nya udah nggak mikirin lagi cicilan bank atau bunganya juga kayak gitu. Jadi teman-teman nih lebih pengennya plan yang mana sih, yang gimana nanti atau yang indah pada waktunya nih? Pengennya yang mana? Coba komen aja kali ya, pengennya boleh. Apa, komen aja pengennya gimana. Namanya kalau dari sini, dari tadi pas plannya mungkin banyak banget teman-teman yang jawab pengennya indah pada waktunya, karena saya pun inginnya begitu, indah pada waktunya. Ya kan? Benar-benar setuju. Nggak pengen yang gimana nanti gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang milih plan B yang indah pada waktunya ini, berarti teman-teman sekarang berada di tempat yang tepat, karena saya mau ngejelasin apa sih financial planning ini. Mungkin untuk teman-teman IT developer baru dengar mungkin ya financial planning ini apa gitu. Nah, jadi kalau di finansialku sendiri kelihatan nih, ini perencanaan keuangan atau financial planning. Kelihatan di layar ini, kalau di layar presentasi kelihatan ada aplikasi Gojek gitu kan. Jadi kalau di finansialku, kita ini menganalogikan perencanaan keuangan sebagai Gojek, sebagai maps atau Waze, di mana akan mengantarkan teman-teman dari lokasi sekarang, dari kondisi keuangan teman-teman yang sekarang, ke lokasi tujuannya. Maksud tujuannya ini apa? Tujuan keuangan teman-teman. Nah, jadi dianterin nih sama kita, sama financial planning ini, dengan sebuah kendaraan. Nah, nanti kendaraannya ini apa? Kendaraannya ini namanya investasi. Nanti kita bakal bahas sih kendaraan investasi ini ada apa aja. Dan kalau misalnya nih teman-teman punya Maps atau Waze gitu kan, terus mau misalnya dari kantor mau ke rumah, atau dari rumah mau ke kantor gitu, ternyata ada jalannya macet nih. Wah, macet. Biasanya suka dicariin jalan lain kan, jalan tikus kayak apa. Nah, itu sama banget kayak financial planning. Kalau misalnya teman-teman nanti pas perjalanan sampai tujuan keuangan, ternyata pas di tengah jalan tiba-tiba investasinya ini nggak maksimal gitu. Wah, nggak maksimal, nggak seperti yang diharapkan. Apa yang bakal financial planner lakukan? Kita bakal nyari jalan lain yang jauh lebih baik daripada jalan yang ada sekarang. Jadi kita ini bakal ngebantu teman-teman semua untuk mencapai tujuan keuangannya gitu. Itu adalah perencanaan keuangan.
Nah, apa aja sih sebenarnya yang diobrolin yang biasanya saya terangin ke klien-klien saya? Nah, kita ini biasanya ngobrolin tentang piramida keuangan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tahapan. Yang pertama kita ngomongin tentang keamanan keuangan. Nah, yang kedua kita ngomongin tentang kenyamanan keuangan. Yang ketiga kita ngomongin distribusi kekayaan. Tapi teman-teman jangan lupa di balik ini semua kita harus bayar pajak, itu nggak bisa dihindari lagi. Nah, tenang nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum punya rencana keuangan, belum tahu apa sih financial planning, saya juga dulu sebelum menjadi financial planner nggak ngerti nih apa sih rencana keuangan, emang perlu ya gitu. Nah, sebelum saya punya rencana keuangan, kalau misalnya saya punya tujuan keuangan, misalnya saya pengen, kalau anak muda mungkin nonton konser gitu ya, atau pengen beli gadget gitu kan, pasti biasanya saya tuh bakal ekstra menghemat dan menabung di bank. Jadi mikirnya di bank atau bahkan di celengan gitu kan, di celengan gitu kan mikirnya. Terus biasa saya juga nggak punya perlindungan, saya nggak tahu tuh apa sih asuransi, emang penting banget ya gitu. Orang saya nggak kenapa-napa gitu kan. Yang ketiga ini saya biasanya jadi nggak berani investasi karena saya nggak tahu investasi ini apa, takut nanti ketipu, uang takut ketipu gitu kan, investasi bodong. Investasi bodong gitu kan, takut ketipu, takut tuh nanti uangnya malah nggak nambah gitu, malah rugi terus gitu. Nah, biasanya tujuan ini misalnya saya pengen setahun ke depan pengen beli gadget apa gitu, gadget baru, tapi biasanya tidak selalu tercapai gitu. Pasti pas next year-nya sama juga, resolusinya sama, pengen beli gadget juga, tapi yang tahun kemarin nggak tercapai. Nah, setelah saya punya rencana keuangan, saya jadi tahu gimana caranya ngatur cash flow yang benar itu gimana gitu. Terus saya jadi punya dana darurat dan manajemen resiko yang ternyata sangat penting sekali. Jadi sebelum saya mulai investasi, saya harus udah punya nih dana darurat dan manajemen resiko. Yang ketiga, saya jadi bebas utang konsumtif. Jadi kalau mau utang tuh kayak, ya kalau konsumtif nggak usah utang gitu. Dan punya investasi yang efektif. Jadi sekarang udah bisa nih main investasi dan nggak panik pas harga turun, ya nggak panik, malah pas harga turun kita top up gitu. Nah, jadi sebenarnya saya punya 3 rahasia untuk mempersiapkan dana darurat dan mengatur keuangan. Nah, misalnya nih teman-teman lihat ya, nih ada ember isinya air terus bocor. Nah, ember ini kita analogikan sebagai rekeningnya teman-teman. Nah, pasti diisinya biasanya airnya itu kan sama gaji gitu kan ya, sama gaji sama pendapatan. Nah, yang bocor-bocornya ini kita sebutnya boros. Pasti kayak misalnya pasti kita suka, wah ada barang ini beli gitu kan, wah ada barang ini lagi diskon nih, kapan lagi diskon lo beli gitu ya. Terus gimana sih caranya supaya bocor ini nggak banyak gitu? Jadi kita tempel dulu dengan rahasianya nih apa aja sih supaya kita nggak bocor terus. Karena kalau saya aja waktu dulu belum tahu apa itu, gimana cara ngatur keuangan, apa itu financial planning, ya pasti setiap bulan tuh pasti akhir bulan tuh udah seret banget ya. Udah engap mie instannya udah segala macam itu menunya, dari pakai telur, dari yang apa udah segala macam gitu kan. Nah, sekarang pengen nggak sih akhir bulan masih bisa makannya nggak Indomie gitu ya, makannya nggak mie instan gitu. Nah, jadi rahasia yang pertama ini adalah make money. Make money ini maksudnya apa? Gimana sih caranya memaksimalkan pemasukan teman-teman tanpa harus mengandalkan gaji aja. Nah, rahasia yang kedua, keep it. Nah, rahasia ini gimana sih cara ngatur gaji yang benar dan mudah untuk dipraktekkan. Dan rahasia yang ketiga, accelerate your money. Nah, jadi sekarang udah nggak zaman nih teman-teman aja yang kerja, tapi uangnya teman-teman juga harus bekerja secara efektif untuk membantu mewujudkan tujuan keuangannya. Nah, yang pertama saya mau nge-share rahasia yang pertama, make money. Nah, sebenarnya selama ini dari mana sih sumber penghasilan teman-teman? Kalau teman-teman masih mengandalkan active income, ini biasanya kita nukerin waktu, nukerin pikiran, nukerin tenaga, bahkan perasaan kita nih untuk mendapatkan active income ini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya investment income, ini artinya apa? Berarti teman-teman udah mengandalkan menukar uangnya yang bekerja gitu dari investasi. Kalau active income itu teman-teman nukerin waktu, pikiran, tenaga sama perasaan dengan uang. Kalau ini investment income ini uang kita yang bekerja. Atau yang ketiga, ini passive income.
passive income ini gimana? Teman-teman misalnya punya aset, nah aset yang teman-teman ini bisa ngehasilin uang, kayak misalnya punya kontrakan, punya kos-kosan, atau punya mobil, mobilnya disewain kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman dari mana sih sumber penghasilannya gitu? Apakah dari active income, apa active dan investment income, atau active investment dan passive income? Nah boleh nih di komen aja deh ya, share di komen sumber penghasilan itu kebanyakannya dari mana. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen, kalau kita pengen gimana sih caranya supaya saya bisa gimana sih caranya supaya saya bisa terhindar dari boros kayak gitu, apa sih yang harus saya lakukan? Nah yang pertama kita make money. Jadi selain dari active income, kita juga harus punya investment income, dan kalau bisa punya passive income. Jadi nggak bisa kita mengandalkan gaji terus-terusan aja gitu. Nah selanjutnya, kalau kita udah make money, rahasia yang kedua adalah keep it, not save it. Nah maksudnya apa? Di sini saya mau ngomong tentang yang tadi, keamanan keuangan. Nah, keamanan keuangan ini kita dibagi dua. Yang pertama, kita ngomongin tentang cash flow, tentang kredit, dan dana darurat. Nah, ini yang paling bawah, yang paling dasar. Jadi, sebelum teman-teman ke atas, yang dasarnya harus sudah kuat dulu nih. Nextnya, kalau teman-teman udah punya dana darurat, adalah punya manajemen resiko. Yang kita maksud manajemen resiko di sini adalah asuransi. Nah, ini adalah yang dibahas di rahasia kedua ini, dana darurat sama manajemen resikonya. Nah, oke, cepetan. Nah ini saya pertama kita kalau lihat videonya, ini di playnya gimana? Play. Nah, ini kalau lihat ini hamsternya lucu ya, main-main gitu kan di roda gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, ini adalah dia, si hamster ini nggak bisa keluar dari rodanya dia gitu, nggak bisa keluar dari rodanya dia dengan cash flow yang kita analogikan sebagai cash flow-nya gitu-gitu aja, hidupnya gitu-gitu aja, nggak ngerti hidup saya kok gini-gini aja ya, kayak aduh kayaknya nggak bisa nabung di akhir bulan gitu kan, nggak punya tabungan udah kerja setahun gitu, hidupnya gini-gini aja. Nah inilah yang kita namakan rat race gitu. Jadi ini kita nggak bisa keluar dari hidup yang gini-gini aja. Gimana sih caranya supaya keluar dari hidup yang gini-gini aja gitu? Yang tadi langkah yang pertama adalah bikin cash flow atau buat anggaran. Nah, kalau di aplikasi Finansialku, kalau misalnya teman-teman udah pada download nih, bisa buka aplikasinya, terus klik anggaran. Nah, nanti bakal keluar untuk ada macam-macam nih pengeluaran bulanan yang pasti gitu. Jadi teman-teman tinggal memprioritaskan pengeluaran produktif di atas pengeluaran konsumtif. Produktif ini maksudnya apa? Jadi pengeluaran yang bakal memberikan return ke teman-teman. Nah ini kan yang pertama ada pajak kita udah nggak bisa hindari lagi. Sedekah itu udah pasti. Terus ada tabungan dan investasi dulu. Jadi teman-teman pas awal bulan tuh tabungan dan investasi dulu tuh ditulis. Kalau punya asuransi, tulis premi asuransinya berapa dan cicilan dan utangnya. Nah baru setelah itu baru deh pengeluaran konsumtifnya, belanjanya berapa, makannya berapa, transportasinya berapa. Dan teman-teman harus mulai memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Jadi harus direm dulu nih, misalnya mau beli gadget baru atau mau beli barang baru gitu yang sebenarnya teman-teman masih punya, tapi ya karena ada yang baru itu jadi tergiur gitu untuk membeli barang-barang yang baru. Nah, kalau teman-teman mungkin kalau belum punya aplikasinya bisa tulis di kertas gitu ya, tapi kayaknya sekarang udah enak banget bikin anggaran di gadget doang yang bisa dibawa tiap hari gitu. Jadi kayak bisa ngedit ya langsung aja gitu di gadget gitu kan, enak banget. Nah kalau misalnya teman-teman udah buat anggaran ini kalau bisa ditulis pas teman-teman baru dapat pendapatan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang freelance di sini, jadi pas teman-teman baru dapat nih gaji, misalnya freelance dari perusahaan A gitu, baru dapat gajinya, langsung ditulis nih anggaran si gaji dari perusahaan A untuk apa aja. Terus nanti pas tengah bulan dapat dari perusahaan B, gaji dari perusahaan B untuk apa aja. Jadi anggaran ini dibuat saat teman-teman baru dapat gaji pertama kali gitu di bulan itu. Nah gaji pertama langsung tulis anggaran. Nah ini dibuatnya sekali sebulan, mulai di awal bulan. Nah untuk nah tuh ini kan yang tadi ya pengeluaran produktif. Nah terus kalau teman-teman udah bikin anggaran, teman-teman nextnya adalah bikin catatan keuangan. Nah
catatan keuangan ini fungsinya untuk apa sih? Catatan keuangan ini fungsinya untuk tahu kemana sih uang teman-teman ini pergi, dan biasanya ditulisnya setiap hari, literally setiap hari, uang yang masuk dan keluar dari rekeningnya atau dompetnya teman-teman. Jadi setiap hari harus ditulis, bahkan sampai parkir pun gitu, yang mungkin cuman 1.000, cuma 2.000, tapi kalau 1.000, 2.000 satu hari bisa ngunjungin 2 tempat 1.000, 2.000 ya lumayan sih gitu kan, lama-lama wah kerasa juga nih boros dari parkir doang. Nah udah gitu, dengan adanya catatan keuangan ini bisa teman-teman bisa nambah kebocoran-kebocoran yang ada di ember tadi. Kita tahu nih, wah uang saya banyaknya lari kemana nih, wah ini harus dikurangin, ini harus dihemat, kayak gitu. Dan dengan mencatat ini sebenarnya membuat teman-teman jauh lebih hemat, dan jadi teman-teman juga tahu, wah emang bener nih dengan mencatat keuangan tiap hari saya tahu nih gimana caranya berhemat. Jadi sebenarnya catatan keuangan ini tadi kita udah punya anggaran ini kita namanya pedoman. Nah pedoman dari anggaran ini pedomannya kita pakai untuk catatan keuangan, untuk mencatat keuangan kita. Tadi kan udah nganggarin nih, misalnya makan bulan ini 1 juta. Wah pas nanti udah di setiap hari kita tulis, wah ternyata lebih dari 1 juta, atau misalnya ternyata kurang dari 1 juta, wah kalau kurang bisa dialokasiin kemana, kalau lebih harus lebih hemat gitu. Nah kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi Finansialku, kita udah bisa nyatat keuangan juga. Nah enaknya kalau tadi teman-teman udah nulis anggaran dan catatan keuangan di aplikasi, saat misalnya nih teman-teman udah nganggarin makanan 1 juta bulan ini, pas nyatat keuangan misalnya udah jalan 15 hari gitu, ternyata untuk pengeluaran makanan ini udah hampir mencapai 1 juta. Nanti sama aplikasi Finansialku pasti bakal diingetin di notifikasi, ada notifnya, hey anggaran pengeluaran makan kamu sudah mencapai 1 juta, yuk mulai berhemat. Nah gitu, jadi enaknya kalau punya aplikasi Finansialku, kita benar-benar membantu teman-teman gimana sih caranya supaya jadi lebih hemat, gimana caranya mengatur keuangan yang baik dan benar, itu gimana sih caranya. Nah selain itu, selain kita harus memperbaiki cash flow kita, yang ketiga adalah dana darurat. Nah apa sih dana darurat ini? Nah misalnya kalau teman-teman nih berada di keadaan yang emergency. Keadaan emergency itu kayak apa? Kalau misalnya teman-teman di PHK, atau misalnya amit-amit sih ya dipecat gitu kan. Nah setelah teman-teman di PHK kalau dipecat, teman-teman kan pasti nyari pekerjaan lain nih. Pas nyari pekerjaan lain, teman-teman gak punya pendapatan. Nah dari mana sih teman-teman bakal hidup gitu, selain dari dana darurat ini? Nah selain itu, kalau misalnya teman-teman kecelakaan nih, atau amit-amit ya, atau keluarga atau siapapun kecelakaan dan butuh uang cepat saat itu, uang cash, teman-teman punya uang pegangan. Teman-teman gak sampai bingung harus nyari pinjaman sana sini, dan nanti malah nambah beban hidupnya teman-teman untuk bayar utang itu. Nah, jadi sebenarnya dana darurat ini besarannya sekitar di 6-12 kali pengeluaran bulanan untuk kebutuhan yang mendadak. Nah, biasanya si dana daruratnya disimpan di instrumen investasi yang aman, liquid, dan mudah dijangkau. Jadi jangan sekali-sekali naruh dana darurat di saham ya. Karena kalau dana darurat di saham, kalau misalnya teman-teman butuh uang hari ini, nggak akan keluar hari ini gitu ya. Jadi ingat-ingat instrumen investasinya harus yang aman, liquid, dan mudah dijangkau gitu. Nah selain itu tadi udah dana darurat teman-teman udah punya, terus cash flow-nya udah benar, nextnya adalah asuransi. Nah kalau dana darurat, kalau di aplikasi kita bakal hitungin berapa sih sebenarnya dana darurat yang teman-teman harus punya. Nah kalau asuransi ini sendiri, kita punya perhitungan berapa sih pertanggungan yang seharusnya teman-teman punya. Jangan sampai teman-teman beli asuransi malah sebenarnya teman-teman gak beli asuransi sesuai manfaatnya gitu, ternyata gak dapat manfaatnya gitu, gak sebaik itu manfaatnya. Nah jenis asuransi yang perlu dimiliki adalah yang pertama asuransi jiwa. Nah biasanya ini wajib banget buat para tulang punggung keluarga yang udah punya tanggungan. Nah, terus ada asuransi kesehatan sama asuransi penyakit kritis. Nah, kalau kesehatan ini wajibnya mungkin teman-teman yang belum punya tanggungan, wajib nih punya asuransi kesehatan gitu. Dan jangan lupa juga untuk asuransi penyakit kritis, karena sebenarnya 90% dari kematian yang ada di Indonesia ini awal mulanya dari penyakit kritis kayak gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang keamanan keuangan. Nextnya saya mau ngomongin tentang kenyamanan keuangan. Apa aja sih yang dibahas di kenyamanan keuangan? Yang dibahas ini yang pertama adalah tujuan keuangan dan investasi.
Nah, biasanya kalau teman-teman udah mencapai semua tujuan keuangannya, nextnya adalah udah ngomongin gimana sih caranya nyiapin dana pensiun dan penghasilan pasifnya. Saya mau ngingetin lagi nih tadi perencanaan keuangan itu apa. Jadi perencanaan keuangan ini akan mengantarkan teman-teman dari kondisi keuangan yang ada saat ini, kondisi keuangan teman-teman yang sekarang, di lokasi sekarang, ke tujuan keuangan teman-teman, ke lokasi tujuannya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang kita sebut sebagai investasi. Nah, jadi ini saya kasih ilustrasinya. Misalnya teman-teman nih, teman-teman berada di kondisi A. Kondisi A ini teman-teman misalnya punya pendapatan 5 juta per bulannya. Nah, teman-teman punya tujuan keuangan nih. Tujuan keuangannya misalnya mau beli mobil atau mau beli rumah, harganya 520 juta. Gimana ya caranya supaya dengan uang pendapatan saya 5 juta ini bisa nyampe 520 juta? Caranya diantarkan dengan sebuah kendaraan yang kita sebut dengan investasi. Dan kalau misalnya investasinya nggak maksimal di tengah jalan, pasti sama financial planner itu udah bakal dicariin investasi lainnya yang jauh lebih maksimal untuk mencapai tujuan keuangannya. Nah, jadi sebelum teman-teman mulai, di mana sih sebenarnya kondisi keuangan teman-teman ini berada? Nah, kalau di finansialku kita punya financial health check up. Nah, ini supaya tahu nih apakah kondisi keuangan teman-teman ini ideal atau enggak ideal gitu. Jadi nanti dimasukin untuk kayak tahu laporan keuangannya, dan nanti bakal dianalisis nih apa aja sih yang enggak ideal, apa aja sih yang ideal, dan gimana sih caranya supaya merubah yang enggak ideal menjadi ideal gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu. Nanti kalau teman-teman udah tahu caranya, nanti bisa konsul aja ke perencana keuangannya kayak gitu. Terus pilihan kendaraannya pilihan kendaraannya apa aja sih sebenarnya? Nah, kalau kita ngomongin investasi, kita pasti ngomonginnya imbal hasil dan resiko. Jadi semakin tinggi imbal hasilnya atau returnnya, pasti akan semakin tinggi resikonya juga. Kalau misalnya biasanya kalau misalnya udah mau deket-deket pensiun, ya mungkin dia akan mencari investasi yang aman, yang resikonya rendah gitu. Kayak apa? Kayak tabungan, deposito, atau obligasi pemerintah, karena mereka juga udah nextnya nanti nggak punya income. Kalau misalnya atau nggak teman-teman yang biasanya sih yang pada belum tahu investasi masih mau mikirnya deposito, obligasi, atau nabung doang. Tapi kalau teman-teman yang ngerasa dari tabungan tuh ngerasa wah tabungan ini nggak bisa ngeakselerasi uang saya nih gitu, saya pengen sesuatu yang return yang lebih tinggi gitu kan, tapi jangan lupa resikonya pun bakal lebih tinggi dari sekedar nabung di bank. Nah, pilihannya ada apa aja? Yang pertama ada obligasi perusahaan, yang kedua ada reksadana pasar uang, yang ketiga ada reksadana pendapatan tetap, dan yang keempat ada reksadana campuran. Nah, ini resikonya moderat gitu, jadi ya lebih tinggi daripada tabungan, tapi nggak setinggi kalau kita main saham gitu kan. Kalau misalnya teman-teman biasanya yang masih muda, yang masih punya tujuan keuangan panjang, itu biasanya risk taker gitu, jadi suka banget sama resiko gitu. Saya suka tertantang gitu, saya pengen ngasih return, saya pengen investasi yang returnnya tinggi, tapi jangan lupa resikonya pun pasti bakal tinggi. Nah, apa aja sih kendaraan-kendaraan atau investasi yang menghasilkan return tinggi? Ada reksadana saham dan derivatif. Nah, jadi teman-teman sesuaiin juga nih sama profil resikonya. Kalau misalnya teman-teman masih nggak ngerti di saham, nggak ngerti dan takut, lebih baik jangan ke saham dulu gitu. Misalnya ke reksadana dulu atau obligasi perusahaan kayak gitu. Jadi kalau untuk investasi, saran saya adalah teman-teman lebih baik belajar dulu gitu. Jangan investasi itu cuman kayak penasaran aja, iseng-iseng, karena kalau cuman iseng-iseng biasanya investasinya nggak akan efektif gitu. Dan pastikan pas investasi teman-teman udah punya tujuan keuangannya, apakah jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Supaya apa? Kembali lagi, supaya investasi teman-teman ini efektif dan teman-teman bisa mencapai tujuan keuangannya tepat waktu kayak gitu. Nah, jadi tadi saya mau ngingatin lagi apa sih 3 rahasianya nih untuk mempersiapkan dana darurat dan mengatur keuangan. Jadi rahasia yang pertama itu ada make money. Jadi gimana sih caranya memaksimalkan pemasukan teman-teman tanpa harus mengandalkan gaji aja. Rahasia kedua adalah keep it. Nah, di sini teman-teman kasih tahu nih cara mengatur gaji yang benar dan mudah untuk dipraktekannya. Dan rahasia yang ketiga, accelerate your money. Nah, di sini udah nggak zaman nih teman-teman dong yang kerja, tapi uangnya teman-teman juga harus kerja secara efektif dengan menggunakan investasi. Jadi sebenarnya dari semuanya ini, dari
ketiga rahasia itu, apakah teman-teman bisa melakukan ini sendiri, itu kayak bikin perencanaan beli rumah atau perencanaan untuk beli gadget baru, apakah teman-teman bisa melakukannya itu sendiri. Nah, kalau teman-teman ngerasa butuh bantuan, tenang, kita udah bicara juga, kita punya aplikasi Finansialku yang kita ini benar-benar ngebantu teman-teman untuk ngatur keuangannya dengan baik dan benar, dan kita juga bakal bantu teman-teman untuk mewujudkan semua tujuan keuangannya teman-teman gitu. Jadi kita ini ada catatan keuangan, dilihat aplikasinya ada catatan keuangan, dan kita juga udah bisa tanya perencana keuangan. Jadi teman-teman tinggal tanya aja kalau misalnya ada pertanyaan tentang keuangan, karena kalau pertanyaan tentang keuangan kan sensitif ya, jadi lebih enak tanya langsung, dan itu benar-benar yang tahu cuman teman-teman dan financial planner-nya. Nah, kalau teman-teman punya aplikasi Finansialku ini, nanti teman-teman bakal mendapatkan, kita punya premium, di mana premium ini nanti bakal ada unlimited transaksi berulang, unlimited rekening, unlimited rencana keuangan, kalkulator investasi, mencatat investasi. Dan ini yang akan teman-teman dapatkan kalau punya aplikasi premiumnya Finansialku. Dan kita premiumnya ini ada yang per bulan dan ada yang per tahun. Kalau misalnya per bulan ini kita kasih harga di 35.000, dan buat saya, kalau 35.000 ini bisa membuat keuangan saya jauh lebih baik dan saya jauh lebih hemat dan bisa investasi, why not? Karena itu jauh lebih murah daripada saya beli kopi di kafe yang bisa nyampe 50.000. Atau kalau saya mikir 2.000 ini yang kalau saya mikir harus bayar parkir nih ya, kalau parkir misalnya parkir mobil 2.000 atau parkir motor 1.000 sebulan aja, kayaknya masih bisa nih gitu kan untuk beli aplikasi yang bisa ngebantu saya untuk mengatur keuangan dengan baik dan benar, dan bisa berhemat juga gitu, dan bisa berinvestasi juga. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen kita ngasih yang lebih murah, ada yang premium per tahunnya. Nah, premium per tahunnya ini harganya 350.000, jadi sebenarnya jauh lebih murah beli yang 1 tahun. Kalau misalnya beli 35.000 aja dikali 12 tuh udah nyampe 400.000-an. Nah, kalau beli 1 tahun langsung dapat 350.000, dan ini langsung dapat 12 bulan, jadi kayak di courting 2 bulan gitu. Nah, khusus teman-teman, nah ini tuh si aplikasi ini sebenarnya cocok untuk yang single atau keluarga kecil, punya suami, istri, dan 1 orang anak, sudah atau belum memiliki utang, mau memperbaiki kondisi keuangannya, punya tujuan keuangan yang mau dicapai, dan juga perlu diskusi online dengan perencana keuangan secara private. Jadi cuma teman-teman dan perencana keuangan aja yang tahu masalahnya teman-teman. Nah, khusus teman-teman yang nonton webinar kali ini, saya mau ngasih diskon jadi 300.000 per tahunnya dengan kode promo CPFIN. Jadi kalau misalnya teman-teman mau upgrade nih langsung, udah saya mau pakai gitu kan, saya pengen mengatur keuangan saya dengan baik dan bisa investasi gitu, gimana caranya? Nah, nanti tinggal masukin kode CPFIN, nanti tinggal klik upgrade-nya. Jadi ini 300.000 per tahunnya dengan kode promo CPFIN, dan ini kode promonya hanya berlaku untuk seminggu aja. Jadi kalau teman-teman yang lagi pengen tahu gimana sih aplikasi Finansialku ini, bisa dicoba selama seminggu. Ini ya masih ada batasnya nih, selama seminggu bisa coba aplikasi Finansialku. Apakah benar aplikasi ini bisa ngebantu teman-teman untuk jauh lebih hemat, untuk bisa berinvestasi, untuk bisa mewujudkan tujuan keuangannya. Dan kita bakal kasih promo jadi 300.000 per tahunnya. Dan kenapa sih aplikasi ini berbayar gitu? Karena ya baik lagi, kita juga punya tim research and development yang kita juga harus bikin aplikasi ini seaplikatif mungkin dan bisa ngebantu teman-teman untuk bisa mewujudkan semua tujuan keuangannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari semua perencanaan keuangan tadi dilakukan, nanti teman-teman bakal dapat hidup mapan dan mencapai kesejahteraan keluarga teman-teman atau teman-teman sendiri. Worth it nggak sih sebenarnya? Worth it kan? Atau misalnya teman-teman nih dapat keluar dari masalah keuangan dan hidup yang gini-gini aja gitu, kayak si hamster tadi cuma muter-muter aja gitu. Worth it nggak sih gitu?
Atau mungkin nanti teman-teman bisa mewujudkan semua impiannya yang selama ini tuh cuman wacana doang, atau dari tahun 2017, 2018, 2019 resolusinya gitu-gitu doang gitu. Dan bisa mewujudkan impian-impian kayak biaya pernikahan, terus membeli rumah, bisa menyiapkan biaya pendidikan anak, menyiapkan bisa punya mobil baru gitu kan. Worth it nggak sih sebenarnya? Jadi dengan uang 300.000 tadi, kalau misalnya teman-teman upgrade ke premium, sebenarnya teman-teman udah bisa liburan yang senilai 6 juta, bisa punya dana darurat yang senilai 24 juta, bisa menikah nih, bisa merencanakan dana menikah yang senilai 100 juta, bisa menyiapkan beli rumah yang pertama senilai 500 juta, dan bisa menyiapkan dana pendidikan anak nih senilai 800 juta, bahkan bisa lebih. Maka harga tersebut tuh sangat masuk akal banget gak sih gitu kan. Nah, jadi sekarang saya mau nge-review apa yang tadi saya udah ngobrolin. Saya tadi udah ngobrolin tentang piramida keuangan. Jadi piramida keuangan ini kita ngobrolin tentang keamanan keuangan, tentang kenyamanan keuangan, dan tentang distribusi kekayaan. Dan jangan lupa di balik itu semua ada pajaknya juga. Nah, jadi 3 rahasia untuk mempersiapkan dana darurat dan mengatur keuangan adalah gimana sih caranya supaya kita mencegah kebocoran-kebocoran yang ada di rekening atau di dompet teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman mau pilih plan yang mana nih untuk mencegahnya gitu. Mau pilih yang pinjam dari bank baru bayar bunga, plan yang gimana nanti, atau mau plan B yang melakukan financial planning dan investasi yang indah pada waktunya, kayak gitu. Kalau misalnya saya cuma punya 2 pilihan nih. Yang pilihan pertama, saatnya saya ini harus pinjam ke bank atau kenalan karena dana tidak tercukupi, atau pilihan yang kedua, misalnya mulai merencanakan keuangan dan berinvestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangannya. Oke, final question ya. So, teman-teman udah pada ready belum nih untuk mulai merencanakan dana darurat dan mengatur keuangan kamu? Nunggu apa lagi? Nah, nunggu apa lagi nih? Nah, kalau misalnya teman-teman masih pengen nanya nih sama financial planner, boleh ke saya atau ke financial planner lainnya. Bisa lewat aplikasi Finansialku ini jauh lebih private. Tinggal klik tanya perencana keuangan. Nanti klik tanya aja, bisa ke saya, bisa ke Pak Melvin atau ke Ibu Shirley. Nanti bakal klik tanda tambah, lalu jangan lupa pakai subjeknya, pakai hashtag tanya aja. Nah, itu bakal langsung dijawab sama perencana keuangan. Bisa ke saya atau ke yang lainnya juga. Nanti tinggal diklik aja nih, tinggal klik kirim. Nah, gitu. Oke. Kalau teman-teman mau merencanakan keuangannya, mau mengatur keuangannya dengan baik dan benar, dan mau bisa mulai berinvestasi, yuk mulai sekarang dengan cuman 300.000 rupiah aja pakai kode CPFIN, dan ini cuma berlaku selama seminggu aja loh ya. Oke, segitu. Oke, luar biasa. Luar biasa teh. Saya ikutin cukup ini ya, semangat ya, meskipun sudah malam. Iya, semangat harus. Sudah disampaikan oleh Teh Widya dari awal nih, bagaimana perencanaan keuangan, sampai tadi piramida pengelolaan keuangan, terus 3 strategi mempersiapkan dana darurat ya Teh, dan bagaimana persiapan untuk melakukan investasi. Sudah sangat detail di sini teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih mau bertanya, ada yang mungkin belum terlalu paham, bisa langsung chat di YouTube ya. Dan ini pertanyaan pertama kan saya tanyakan Teh nih. Ini tadi kan ditanyakan nih, teman-teman nih passive income atau active income gitu. Nah, ini ada yang jawab nih katanya, belum punya penghasilan, masih kuliah. Nah, ada nggak sih trik nih buat teman-teman yang masih kuliah, dia mengelola keuangan dengan baik, bahkan bisa sampai dengan investasi? Oke. Mungkin kalau masih kuliah, masih ngandelin kiriman orang tua gitu kan, atau mungkin ada yang masih kuliah dan udah mulai bisnis kecil-kecilan gitu, mungkin yang langkah pertama yang pasti saya selalu bilang ke klien saya adalah bikin anggaran keuangan dulu. Jadi supaya teman-teman tahu nih kemana aja uangnya lari gitu. Apakah dengan membuat anggaran keuangan ini nanti teman-teman ternyata sebenarnya bisa nabung gitu. Bisa nabungnya sekian dari anggaran keuangan itu, dan jangan lupa bikin catatan keuangan. Nah, untuk pilihan investasi sendiri sekarang sebenarnya udah banyak banget pilihan investasinya gitu. Dan sekarang investasi pun udah tinggal lewat gadget aja gitu. Jadi nggak usah
Gak usah capek-capek ke bank ngantri untuk buka akun, misalnya mau buka akun reksadana atau buka akun saham. Sekarang tinggal buka handphonenya, buka gadgetnya, tinggal cari-cari aja nih, misalnya sekuritas atau cari-cari penjual reksadana online. Dan sekarang pun ada peer to peer lending juga, jadi kayaknya pilihan investasi udah banyak banget. Tapi ingat, sebelum mulai investasi, teman-teman harus sudah tahu dulu nih, investasi yang teman-teman lakukan ini sebenarnya gimana sih, keuntungannya apa, kerugiannya apa, resiko apa yang bakal teman-teman hadapi. Nah, jadi sebelum investasi, teman-teman harus investasi ilmunya dulu gitu. Jadi investasi apa sih reksadana ini, misalnya apa sih saham ini gitu kan. Gitu. Untuk investasi sendiri sebenarnya udah banyak banget, tersedianya banyak, dan bahkan reksadana pun udah bisa mulai dari 100.000 rupiah aja. 100.000. Iya gitu. Jadi kayak teman-teman mau nabung 100.000 ke reksadana, it's okay gitu. Atau mau, ya pokoknya udah banyak banget itu investasi. Per bulan atau per 100.000 tuh per kita mau belinya. Oke. Kalau teman-teman mau per bulannya bisa 100.000 ya kenapa enggak gitu. Kalau bisa lebih besar lebih bagus. Lebih banyak juga ya. Ya lebih banyak juga. Ini kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Oke. Nah, tapi kalau dilihat nih, berarti lebih prioritas ke menabung atau investasi nih? Kalau sebenarnya kalau teman-teman tahu, kalau saya kemarin habis searching, sebenarnya menabung di bank ini 1 tahun aja dia bisa ngasihin return tuh sekitar 0,3%-an. 0,3% nabung di bank. Nah, teman-teman tahu nggak, inflasi di Indonesia sendiri per tahun 2018 kemarin saya cek udah nyampe 4%. Kebayang nggak teman-teman nih, misalnya nabung nih 1 juta, misalnya punya tabungan 1 juta 2018. 1 juta mungkin bisa beli apa ya 1 juta ya, bisa beli HP apa ya, HP mungkin ya, HP yang HP mungkin second ya, kali HP ya. second gitu kan, HP second mungkin, HP second Samsung A7 2017 misalnya di tahun 2018 gitu kan. Ternyata pas teman-teman punya uang 1 juta di tahun 2019, teman-teman tuh nggak bisa beli HP second A7 gitu. Ternyata teman-teman bisanya beli misalnya HP di bawahnya si A7 gitu. Jadi ya dengan adanya inflasi itu, nilai 1 juta teman-teman yang 2018 bakal berbeda dengan 1 juta di 2019 gitu. Nah, kenapa pilih investasi? Investasi ini kita cari investasi yang jauh lebih besar daripada inflasi. Jadi seenggaknya uang teman-teman yang 1 juta ini akan aman di tahun berikutnya gitu. Jadi cari investasi yang lebih besar dari inflasi. Berarti kalau misalnya inflasi sekarang udah 4%, berarti kita nyari yang 5%, nyari yang 10% gitu. Karena kalau nabung di bank aja sebenarnya nggak bisa mengamankan uang kita dari inflasi itu sendiri. Dan jangan lupa ada biaya adminnya dan segala macamnya itu gitu. Nanti malah tabungannya kepotong terus ya habis biaya adminnya. Biaya admin, oke. Gitu. Oke, seperti itu teman-teman yang mungkin masih belum memiliki penghasilan atau hanya mengandalkan dari orang tua, bisa memulai investasi seperti tips dari Teh Widya. Pertanyaan selanjutnya nih Teh, cara menyimpan dana darurat di finansial, apakah ada keuntungan seperti investasi di finansialku mungkin ya? Oh iya, jadi sebenarnya dana darurat ini bagus ya, ini ada yang nanya, saya belum jelasin sebaiknya dana darurat ini disimpannya di mana sih gitu kan. Tadi kan saya udah jawab yang aman, liquid, dan mudah dijangkau. Yang maksudnya aman, liquid, dan mudah dijangkau ini apa gitu. Jadi teman-teman cari investasi yang aman. Aman ini maksudnya aman dari inflasi gitu. Apa aja sih produk-produk investasi yang aman dari inflasi? Salah satunya adalah deposito ya. Kan dia menawarkan return yang lebih tinggi daripada nabung di bank doang. Atau bisa ke reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini isinya itu, dia itu investasinya ke deposito berjangka, tapi dia bisa ngasihin return jauh lebih tinggi daripada deposito. Dan selain itu teman-teman juga bisa bisa naruh dana darurat di emas atau logam mulia gitu. Dan boleh nggak sih naruh dana darurat di tabungan? Boleh sih gitu kan. Cuman alangkah lebih enak, apalagi kalau misalnya kita punya dana daruratnya pas-pasan gitu kan, pengen ngakselerasi dana daruratnya, kenapa enggak taruh kita bagi-bagi deh, ada yang di tabungan, ada yang deposito, ada yang di reksadana pasar uang, atau ada yang di emas gitu. Jadi tips untuk investasi itu adalah diversifikasi. Jadi jangan cuma naruh investasi kita di satu wadah doang. Supaya apa? Supaya kalau misalnya yang satu rugi, yang lainnya nggak rugi. Tapi untuk dana darurat jangan sampai taruh di
investasi yang likuiditasnya lama. Likuiditasnya nggak hari itu butuh, hari itu harus cair. Pokoknya cari investasi yang hari itu pas butuh harus langsung cair. Jangan ke saham atau misalnya reksadana saham atau reksadana campuran, karena itu cairnya bisa 2-3 hari sampai seminggu kayak gitu. Terlalu lama ya? Terlalu lama, udah butuhnya hari itu juga. Itu juga. Kayak gitu, jadi yang aman, liquid, dan mudah dijangkau kayak gitu. Oke, seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya nih Mas Ahmad Saiful nih. Apakah kalau menggunakan aplikasi Finansialku itu bisa digunakan untuk organisasi, software house, startup atau yang lainnya, atau hanya untuk diri sendiri, atau bisa untuk keduanya? Oke. Sebenarnya kalau aplikasi Finansialku ini diperuntukkan untuk personal dan keluarga sih sebenarnya. Kalau misalnya untuk perusahaan kan lebih kompleks ya daripada ini. Mungkin kalau yang untuk perusahaan bisa menghubungi bisa tanya jawab sama perencana keuangannya, nanti bakal dikasih tahu deh apa langkah-langkah yang harus dilakukan kayak gitu. Nanti kan soalnya kalau yang untuk perusahaan kan lebih kompleks, biasanya kita nanti bakal datang ke perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu pengen konsultasi, kita bakal datengin perusahaan itu untuk konsultasi kayak gitu. Tapi aplikasi ini sebenarnya diperuntukkan untuk individual, untuk personal dan keluarga. Cuma kalau misalnya mau dicoba nih untuk perusahaan, saya mau coba-coba aja, kenapa enggak gitu. Kalau misalnya kita bisa bantu, it's okay gitu. Oke. Dan ini pertanyaan dari saya pribadi nih tadi, karena cukup penasaran dengan beberapa teman yang tertarik dengan investasi, tapi dia punya pandangan yang lain tentang investasi nih. Iya. Sekiranya mungkin Teh Vidya bisa menjelaskan nggak sih, ada nggak sih sebenarnya investasi berbasis syariah gitu? Ada. Sekarang malah investasi syariah itu lagi, menurut saya produknya bagus-bagus investasi syariah. Bahkan reksadana pun sekarang udah ada yang syariah gitu. Dan reksadana syariah? Iya, reksadana syariah. Jadi ada reksadana saham syariah, reksadana pasar uang syariah, sekarang banyak banget yang syariah gitu kan. Dan mereka pun memberikan return yang tinggi juga, yang bagus juga, dan produknya pun bagus-bagus. Dan bahkan saham juga sekarang ada saham-saham syariah gitu, ada listnya saham-saham syariah kayak gitu. Dan nggak perlu ragu lagi untuk investasi syariah. Karena apa? Karena investasi syariah ini udah diawas sama MUI kalau nggak salah, dan sama Dewan Pengawas Syariah juga gitu. Jadi nggak perlu ragu lagi untuk investasi secara syariah, karena banyak banget produk-produk syariahnya. Jadi itu udah diawasin sama 2 lembaga dan sama OJK juga gitu kan. Jadi semakin aman dan untuk pokoknya setiap misalnya nanti misalnya pas kita mau jual semua nih, mau jual investasi kita, sebelum dicairkan nyampe ke kita, pasti ada proses kalau di reksadana namanya cleansing. Jadi nanti sama Dewan Pengawas Syariah ini bakal dibersihin nih. Kalau misalnya ada riba, itu bakal dibersihin, dan nanti ribanya ini nanti bakal disalurin misalnya untuk zakat, untuk sedekah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau cari-cari itu udah banyak banget tentang syariah. Kalau boleh tahu bedanya apa ya dengan yang konvensional? Mungkin dari penerapan dari invest kita nih, dia dialihkan ke sektor-sektor yang seperti apa, itu ada bedanya nggak ya? Biasanya ke sektor-sektor yang nggak ada ribanya sih, yang nggak riba, yang pokoknya kan kalau syariah itu kan nggak boleh riba, nggak boleh yang menjual barang-barang yang haram kayak gitu kan, nggak boleh ada unsur penipuan kayak gitu. Nah itu tuh semuanya udah disaring, itu semua ketentuan-ketentuan untuk investasi syariah itu semuanya udah disaring. Jadi nanti kelihatan deh ini kita harus investasi kemana, saham misalnya saham mana aja, karena kita saham aja udah ada Jakarta Islamic Index gitu. Jakarta Islamic Index ya? Iya, sekarang udah ada Jakarta Islamic Index. Jadi itu saham-saham yang memang sudah berbasis syariah gitu. Cukup menarik ya. Karena kebanyakan dari teman-teman kan takut nih, karena pemula kan mikirnya ke resiko nih, belum nyoba udah resiko nih gimana. Benar. Takutnya ke sana. Iya, jadi kalau emang ingin berinvestasi, yang pertama yang kita harus investasi adalah ilmunya dulu. Jadi kita belajar dulu nih, apa sih reksadana syariah itu, gimana sih cara kerjanya, gimana keuntungannya, gimana kerugiannya, apakah benar udah sesuai dengan syariatnya gitu, kayak gitu. Jadi kita harus belajar dulu sih sebenarnya, itu poin pentingnya. Oke, mantap.
Oke, kembali ke aplikasi Finansialku nih yang Teteh tadi tawarkan nih. Di Finansialku sendiri bisa nggak sih mungkin ada course buat belajar tentang investasi atau segala macam, ada nggak di sana? Ada banget. Jadi iya, untuk teman-teman yang udah download aplikasinya nih, kita punya online course-nya itu ada yang investasi lebih ke saham sih, kita lebih tentang value investing, atau sama ada online course yang sesuai dengan tujuan keuangannya, misalnya perencanaan keuangan untuk usia 30-an, 20-an, atau perencanaan keuangan untuk menyiapkan dana pendidikan anak gitu. Selain dari online course ini, kita punya e-book juga. Iya, kita punya e-book, dan e-booknya ini gratis dan bisa didapetin di websitenya Finansialku. Jadi tinggal klik finansialku.com, klik produknya, ada e-book. Nah, e-booknya itu ada banyak banget, ada tentang investasi reksadana, saham, dan emas. Terus perencanaan keuangannya sendiri, ada perencanaan keuangan untuk usia 20-an, 30-an. Karena kan tiap umur tuh pasti beda ya, apa yang tujuannya beda-beda, cara menghadapi permasalahan keuangannya pun beda-beda. Nah, kita punya e-booknya, dan ini mudah-mudahan bisa jadi pedoman teman-teman untuk mengatur keuangannya dan berinvestasi kayak gitu. Saya juga udah download. Iya, udah download. Dari kemarin nih, saya penasaran ternyata ya. Ada video-video ada juga videonya nih. juga ya. Jadi kalau misalnya udah premium, nanti ada video financial planning dan online course. Kalau nggak salah online course financial planningnya pun sudah gratis. Kalau yang premium kalau yang upgrade premium kayak gitu. Oke, mantap nih. Mantap dan sekarang mungkin saya ingin bertanya nih, semisal kan Teteh seorang financial planner nih, semisal saya seorang pemula ingin belajar tentang bagaimana mengelola keuangan saya. Semisal katakanlah gaji saya per bulan 6 juta lah. Ya. Saya datang ke Teteh, gimana nih, saya ada pemasukan per bulan hanya 6 juta rupiah nih, nggak ada passive income atau yang lainnya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan dengan 6 juta ini? Biasanya yang pertama kali dilihat dulu sih dari laporan keuangannya. Apakah ya tadi kan ada banyak rasionya. Apa sih dari rasio ini yang nggak ideal gitu? Gimana sih caranya supaya rasio ini ideal? Dan biasanya tahap pertama tadi yang udah saya bilang adalah yang pertama kita atur dulu nih, kita perbaikin dulu cash flow-nya gitu. Apakah dia kebanyakan punya uang cash tapi nggak punya investasi? Apakah dia punya investasi tapi nggak maksimum? Apakah dia banyak utangnya kayak gitu? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Biasanya dilihat dari laporan keuangannya. Dan biasanya dari laporan keuangan itu langsung kelihatan, pertama kali biasanya harus perbaikin cash flow-nya dulu. Perbaikin cash flow-nya itu dengan cara apa? Tadi dengan bikin anggaran, dengan bikin catatan keuangan. Dan setelah cash flow-nya udah bener, nextnya adalah bikin dana darurat. Dan kita kasih tahu berapa sih uang pertanggungan asuransinya, karena asuransi ini sebenarnya sangat penting, karena asuransi ini fungsinya adalah untuk meminimalkan resiko yang akan terjadi kalau misalnya ada hal-hal buruk terjadi terhadap arus kas keuangan kita kayak gitu. Jadi jangan salah kalau misalnya teman-teman ini punya asuransi, biasanya kebanyakan asuransi unit link yang ada investasinya. Kebanyakan orang-orang itu menganggap si asuransi ini sebagai investasi, padahal fungsi utama asuransi ini adalah untuk meminimalkan resiko terhadap arus keuangan kita kayak gitu. Nanti kalau misalnya itu udah benar semua, udah aman, barulah dibikin untuk kenyamanan keuangannya itu, bikin tujuan keuangannya. Misalnya punya tujuan keuangan, misalnya mau beli mobil gitu tahun depan gitu kan, dengan harga misalnya mobilnya 200 juta. Dengan yang 6 juta ini saya harus investasi kemana aja nih per bulannya, berapa sih besarannya gitu, investasinya kemana aja. Nah itu pasti bakal dikasih tahu sama financial planner-nya, ini nih per bulan butuhnya segini, per tahun butuhnya segini, investasinya ke investasi apa aja kayak gitu, pasti bakal dikasih tahu. Tapi yang pertama yang jelas sekali yang harus lakukan adalah memperbaiki cash flow, bikin dana darurat, sama manajemen resikonya gitu. Nanti baru deh ke tahap tujuan keuangan. Kalau udah tujuan keuangannya udah beres, biasanya udah mikirin dana pensiun gitu. Dana pensiun ya? Dana pensiun. Nyambung ke dana pensiun. Iya. Menarik soalnya. Kan kalau seorang programmer mungkin jangkanya nggak terlalu panjang ya. Iya. Penting nggak sih dana pensiun buat seorang programmer? Penting banget. Penting banget. Jangan kan seorang programmer gitu. Untuk saya aja, saya penting banget, karena kebanyakan kalau misalnya kita lihat, mungkin kalau udah punya orang tua yang udah pada pensiun gitu,
mungkin ada yang buka bisnis baru, ada yang mungkin cari kerjaan lagi gitu. Padahal kan pas kita pensiun kita mau menikmati masa-masa kita udah capek kerja gitu. Dan saya pengennya pas pensiun saya nggak harus kerja, tapi saya masih punya pendapatan. Nah itulah PR-nya. Gimana caranya supaya saya mendapatkan pendapatan saat pensiun tapi saya nggak usah kerja. Nah, caranya adalah dengan mulai nabung untuk pensiun dari sekarang. Karena sebenarnya kita itu harus nyiapin pensiun dari awal kita kerja. Karena nanti kalau misalnya teman-teman nih pas 5 tahun sebelum teman-teman pensiun baru dikasih, teman-teman baru pengen ngejar investasi, itu jangka waktunya lumayan sih 5 tahun. Effortnya pun pasti akan jauh lebih besar daripada pas teman-teman nyiapin, misalnya teman-teman baru kerja 25 tahun atau 23 tahun gitu baru kerja. Itu kan teman-teman sebulan 500.000, I think it's not a big deal gitu. 500.000 sampai pensiun, pas pensiun udah tinggal leha-leha, udah tinggal liburan kan, pengennya gitu kan masih pas pensiun gitu kan. Jadi berapa sih sebenarnya pensiun yang dana pensiun yang teman-teman harus punya gitu. Jangan nggak apa-apa sih bisnis is okay gitu kalau teman-teman emang pengen bisnis nantinya. Cuman apakah nanti saat bisnis teman-teman staminanya masih sama atau bisnisnya langsung laku, kan gak ada yang menjamin itu semua kayak gitu. Jadi sebenarnya dana pensiun penting banget. Jangan sampai setelah pensiun kita bingung mau ngapain. Iya, kita bingung mau ngapain nih. Untuk pemasukan aja nggak ada gitu kan, bingung pemasukan dari mana, masa iya mau kerja lagi gitu kan. Ya kalau misalnya teman-teman udah mulai financial planning, biasanya ada beberapa klien saya yang udah mikir saya udah pengen pensiun umur 40 tahun gitu kan, kayak dia jauh lebih cepat. Padahal kalau di perusahaan kan umumnya 55 PNS 60 gitu kan. Jadi saya pengen 40 tahun tuh udah pensiun, ya udah menikmati aja gitu. Nah itulah tujuan dari financial planning. Ujung-ujungnya nanti adalah pengen financial freedom. Financial freedom ini nanti teman-teman mau kerja dimanapun dengan gaji berapapun udah nggak mikirin, mau beli barang semahal apapun semurah apapun udah nggak mikirin uangnya, ke mall nggak perlu lihat harga dulu, nggak perlu iya langsung beli aja gitu. Financial freedom, jadi itu adalah financial freedom gitu. Jadi udah nggak mikirin tentang keuangannya karena udah aman dan udah nyaman keuangannya gitu. Oke, kalau saya seorang pemula nih ingin konsultasi ke Teteh, bayar nggak kira-kira? Atau mungkin via finansialku gratis atau gimana? Iya, kalau misalnya ini kan kita pas teman-teman pertama kali download kita kasih gratisnya 30 hari gitu kan. Nah pas 30 hari teman-teman bisa nih nanya ke perencana keuangannya. Nah selepas 30 hari teman-teman tuh harus upgrade dulu baru bisa nanya ke perencana keuangannya. Nah biasanya kalau misalnya teman-teman pengen yang jauh lebih spesifik, karena kalau nanya di aplikasi kan kurang enak ya tektokannya gitu. Nah biasanya ada konsultasi sama perencana keuangan tatap mata. Itu kita kasih waktunya 2 jam, sekitar 2 jam. Itu bakal kita kasih tentang kondisi keuangannya saat ini dan apa sih yang harus dilakukan teman-teman kalau misalnya kondisi keuangannya dari rasio A misalnya nggak ideal. Nah gimana sih caranya supaya jadi ideal gitu. Terus apa aja sih yang teman-teman harapkan dari finansialku, apa sih teman-teman pengennya ngapain gitu. Dari saya tuh pengennya nanti kayak tadi misalnya umur 40 udah pensiun gitu, udah gak mau kerja. Atau misalnya 5 tahun lagi saya udah pengen punya rumah yang kedua gitu, gimana caranya. Atau saya pengen punya penghasilan pasif nih, gimana cara ngumpulin modalnya. Nah nanti bakal dikasih tahu nih, kita bisa bantunya gini kayak gitu. Dan itu biasanya kita kasih fee-nya di 500.000. Itu semuanya udah? Iya udah, itu detail ya? Udah detail. Nanti bakal kita kasih financial health check up, dan itu udah detail banget financial health check up-nya. Kalau misalnya teman-teman lewat aplikasi mungkin kelihatannya financial health check up cuman ideal tidak ideal aja. Nanti kalau sama perencana keuangan dikasih tahu nih gimana sih supaya nggak ideal ini menjadi ideal, apa sih yang harus dilakukan kayak gitu. Oke, luar biasa ya finansialku ya. Iya. Oke, lanjut nih. Tadi pertanyaan saya semua soalnya. Oh iya. Kasihan nih teman-teman di YouTube nanya nih, kata ini. Pertanyaan dari Mas Arif Ramada nih. Jadi dengan menggunakan finansialku kita bisa diskusi mengenai cash flow pribadi ke financial planner, katanya. Cash flow masih berantakan kata dia. Bisa nggak tuh? Bisa banget, malah bisa. Banyak. Itu ketika masih free atau udah ke premium tuh bisa nanyanya itu? Karena kalau misalnya baru download kan kita kasih 30 hari premium. Nah itu selama masih premium itu bisa nanya bebas nanya ke financial planner.
Jadi bisa nanya. Nanti kalau udah upgrade, nanti kalau 30 hari udah habis nih dan ngerasa aplikasi finansialku ini berguna banget, bermanfaat banget, ngebantu banget, bisa upgrade. Nanti pas udah upgrade baru bisa nanya lagi ke financial planner-nya gitu. Ada perbedaan nggak Teh? Maksudnya antara yang sudah premium sama yang belum nih, dalam batasan pertanyaan atau konsultasi dengan financial planner? Biasanya kalau yang masih 30 hari gratis kan itu sama aja kayak premium. Jadi mau nanya 3 pertanyaan langsung it's okay. Gitu sama 30 hari itu gitu. Jadi nggak ada batasannya sih sebenarnya. Gitu. Oke, seperti itu Mas Arif. Pertanyaan selanjutnya nih. Jika menggunakan finansialku ini, apakah kita bisa mendapat tempat investasi katanya? Tempat Mungkin banyak yang belum paham nih. Iya. Jadi mereka bertanya, penasaran berarti. Penasaran. Iya. Jadi sebenarnya di aplikasi finansialku ini kita sekarang udah bisa beli produk reksadana gitu. Jadi dengan kita beli produk reksadana di aplikasi finansialku kan kita punya menu tujuan keuangan nih. Misal tujuan keuangannya mau liburan ke Singapura gitu akhir tahun gitu. Uangnya berapa butuhnya, terus uangnya berapa, inflasinya berapa, terus mau imbal investasinya berapa, tinggal klik, tinggal di save, tinggal disimpan, nanti bakal keluar rekomendasi produk investasi. Nah untuk sementara ini kita punyanya reksadana. Nanti kedepannya sih berharap ada produk-produk investasi lainnya kayak gitu. Kita bakal bantu. Baru reksadana ya? Iya, kita baru reksadana. Kita udah kerjasama sama Bareksa. Jadi Bareksa itu adalah agen penjual reksadana online gitu. Oke teman-teman, mungkin karena sudah jam 8:12 nih. Mohon maaf bila ada teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab karena kasihan Teh Widya juga udah malam. Kalau tadi teman-teman dapat diskon, saya dapat diskon juga dong. Maksudnya buat konsultasi. Iya. Langsung tapi nih. Yang belum bayar langsung ditembak. Oke, mungkin ada tips atau ingin menyampaikan pesan-pesan buat teman-teman yang baru memulai untuk belajar. Buat teman-teman yang baru memulai belajar tentang keuangan, apakah perencanaan keuangan itu penting? Dan menurut saya perencanaan keuangan itu sangat penting sekali, apalagi kalau misalnya teman-teman perencanaan keuangannya keuangannya udah benar, pasti teman-teman juga hidupnya bakal lebih sejahtera, bakal lebih kerasa aman, nyaman, tentram kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nanya lagi, mungkin sekarang webinarnya udah mau selesai, pengen nanya lagi, lebih jelas lagi, lebih dalam lagi soal keuangan, karena masalah keuangan itu masalah sensitif. Teman-teman bisa nanya lewat aplikasi finansialku, tinggal tanya perencana keuangan dan jangan lupa pakai hashtag tanya aja. Nah itu pasti bakal langsung dijawab sama perencana keuangannya. Nah, kita punya perencana keuangan banyak juga. Semoga saya berharap semoga dari sini teman-teman sekarang udah bisa tahu nih cara ngatur keuangannya gimana gitu kan, cara ngatur keuangan yang baiknya gimana, dan semoga bisa terhindar dari boros yang selalu terjadi setiap bulannya. Dan semoga teman-teman juga bisa mewujudkan semua tujuan-tujuan keuangannya gitu. Jangan sampai tujuan keuangan tahun kemarin sama tahun sekarang sama-sama aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan nih, tahun 2020 tujuan keuangannya udah beda lagi gitu. Oke. Terima kasih Teh Widya. Terima kasih juga sudah hadir di Kodepolitan, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia selalu menunggu webinar dari Kodepolitan. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih bahwasanya Kodepolitan punya online course, kelas online ya. Bisa kepo di premium.kodepolitan.com. Oke, mungkin sekian untuk webinar pada malam hari ini dengan tema yang begitu menarik tentang perencanaan keuangan bersama Teh Widya dari Finansialku. Mohon maaf bila saya sebagai moderator dan mungkin Teh Widya ya sebagai pemateri ada salah-salah kata. Sukses untuk kita semua, finansialnya dengan aman ke depan, punya masa depan yang lebih cerah. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.